Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam serta kekayaan beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama. Suatu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Indonesia memiliki 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang harus saling menghormati dan menghargai sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara kesatuan dengan beragam agama dan budaya, namun masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, dan juga warna kulit. Saatnya kita berubah menjadi lebih baik. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkuadrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, adil terhadap lingkungan, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menunjang tinggi hak-hak manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, serta status sosial maupun agama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tegang rasa tidak semena-mena terhadap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini dapat diartikan bahwa kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bekerja sama dan menghargai perbedaan agar tidak terpecah belah. Kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi atau mudah memaafkan orang lain. Menjaga suasana masyarakat agar tetap tentram dan tidak menimbulkan perpecahan. Menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, dan agama. Saling menghormati satu sama lain. Pada hakikatnya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung beberapa makna, antara lain demokrasi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan musyawarah mufakat. Sila keempat bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang politik, hubungan ekonomi, maupun penyelenggaraan kebudayaan dan sosial dalam bernegara. Pada sila ini pula dijelaskan bahwasannya rakyat merupakan pegangan kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan peranan hak dan kewajiban warga negara lebih besar untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan. Sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang baik, adil dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum,
politik, hingga ekonomi, dan lain sebagainya. Keadilan bagi masyarakat, terkadang adil memang tak harus sama, tetapi mendapatkan manfaat yang sama. Sama-sama membayar pajak yang sama, apa yang kita peroleh juga seharusnya sama sebagai warga masyarakat Indonesia. Keadilan sosial ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, tak hanya adil dalam hak asasi manusia, tetapi juga dalam memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta keadilan sosial. Keadilan dan juga kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum. Penerapan sila kelima yang paling mudah kita terapkan adalah berbagi dengan sesama.